akhirnya ada juga pasangan yang menjadikan salah satu apa yang sering saya sampaikan di kampanye saya tentang pelaksanaan konstitusi secara konsisten, terutama pasal 27, pasal 33 dan pasal 34. Akhirnya Baca Pres dan Bacawa Pres Prabowo Gibran itu mengucapkan tekad, salah satunya adalah memperketat masuknya tenaga kerja asing. Cuma ya saya tidak tahu maksud dari memperketat itu apa. Apakah mencegah masuknya TKA ilegal atau bagaimana, atau membuat satu undang-undang yang memaksa setiap pelaku ekonomi untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Ya nanti penjabarannya barangkali ada penjelasan lebih lanjut. Terkait dengan masalah tenaga kerja, tentunya itu bersinggungan dengan pasal 27 ayat 2 ya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya pasangan ini, terutama Pak Prabowo yang per definitif masih menjabat sebagai Menhankam, artinya beliau melihat bahwa persoalan tenaga kerja asing, paling kira kalau kita lihat kasus di Morowali dan Konawe dan mungkin tempat-tempat yang lain, itu ada fenomena tenaga kerja asing yang itu meresahkan dan barangkali kalau bahasa keamanannya itu mengancam keamanan kedaulatan rakyat Indonesia. Ya, saran saya kepada Pak Prabowo itu jangan menunggu nanti kalau terpilih di tahun 2024, tetapi mumpung sekarang masih memiliki peluang untuk melakukan sesuatu, bisa dirintis sejak sekarang. Artinya itu ya barangkali mungkin orang akan curiga bahwa ini motivasi politik agar naik elektabilitas dalam pemilu 2024, tapi nggak masalah. Yang penting selagi Pak Prabowo memiliki akses untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dibayangkan nanti ketika menjadi presiden, dimulai sejak sekarang, toh itu bersinggungan. Tenaga kerja asing meresahkan masyarakat, itu bagian dari gangguan keamanan. Ya mungkin bisa koordinasi dengan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Tapi sekali lagi, dua pasang calon ini, yang satu Prabowo, satu Mahfud MD, masih aktif di pemerintahan, artinya memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan sesuatu terkait dengan politik, hukum, dan keamanan. Ya ini bisa jadi poin plus untuk kedua kandidat ya. Ya saya tetap fair meskipun saya sampai saat ini saya masih berencana memilih Anies sebagai pilihan saya, karena
sekali lagi ini pertimbangan logis bukan pertimbangan emosional. Kalau kedua kandidat ini mampu menunjukkan kinerja sebagai Menhankam maupun Menko Polhukam sesuai dengan tupoksinya, yang itu nanti menaikkan elektabilitas dalam pemilu 2024, yaitu wajar kalau masyarakat kemudian melirik kedua calon ini. Dan kalau misalnya Pak Mahfud atau Pak Prabowo itu betul-betul menunjukkan kinerja yang terkait dengan pasal-pasal yang terkandung di Undang-Undang Dasar 1945, saya semakin senang karena semakin mudah bagi saya untuk menjatuhkan pilihan. Pilihan A tidak salah, B betul, C tepat. Jadi enak kita sebagai rakyat Indonesia memilih siapapun menjadi mudah sepanjang tiga calon itu betul-betul mengemban amanat para pendiri bangsa. Salam konstitusi.